Selamat sore Pak Alex. Selamat sore Mbak Cindy. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, jadi apakah semua sidang untuk 3 kasus perkara Rizik Syihab semuanya akan dilaksanakan secara tatap muka? Baik, jadi sidang kemarin itu kan ditunda untuk digelar kembali pada hari Jumat. Ya. Jadi hari Jumat nanti yang akan digelar itu 4. Jadi nomor 221, nomor 222, nomor 226, dan juga nomor 223 atas nama terdakwa Dr. Andi Tatat. Jadi semuanya 4. Sedangkan 2 lagi yang majelis hakimnya Pak Katwanto belum ditetapkan apakah secara online atau offline karena belum diajukan permohonan oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Jadi di Jumat itu juga kita masih melihat. Yang pasti sudah 4 berkas disidangkan secara offline, ya 2 lagi menunggu hari Jumat ini berdasarkan keputusan atau penetapan dari majelis hakim. Baik, artinya yang sudah pasti akan digelar secara tatap muka adalah sidang pada hari Jumat depan ya, hari Jumat minggu ini. Betul, Pak Alex. tanggal 26 ya, tanggal 26 Maret 2021 pukul 9. Kalau dijadwalkan itu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mekanisme pelaksanaan sidangnya kan seperti apa Pak Alex supaya tetap terjaga nih protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pasti sidang ini kan agak berbeda daripada sidang periode sebelumnya. Karena terdakwa akan dihadirkan di persidangan. Ya. Karena dihadirkan di persidangan, mungkin juga proses juga akan berbeda juga terhadap pengaturan-pengaturannya. Dan juga karena terdakwa hadir di persidangan, artinya juga kan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga akan menyiapkan ruang tahanan untuk terdakwa atau para terdakwa untuk transit sebelum sidang dimulai. Artinya persiapan-persiapan itu juga akan perlu dikoreksi dan juga akan ditinjau sesuai dengan prokesnya nanti. Bagaimana dengan pengaturan kapasitas di ruang sidang ketika nanti sidang berlangsung secara tatap muka, Pak Alex? Kalau di ruang sidang, seperti sidang kemarin juga seperti itu, Mbak. Sudah kita batasin, tapi apabila ada orang atau pengunjung atau penasihat hukumnya, karena penasihat hukum juga kan dibatasin ya. Betul. Tetapi apabila mereka mau melihat, dan juga mungkin media akan melihat, nanti akan kita sediakan lah mungkin layar atau TV di depan atau di lobi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Karena setelah terdakwa ini dihadirkan di persidangan, layanan streaming YouTube yang seperti yang sudah kita share pada sidang-sidang sebelumnya akan kita tutup, Mbak. Jadi tidak ada lagi streaming sidang gitu ya? Streaming seperti itu. Karena itu kan menurut pasal 59 KUHP bahwa hakim memerintahkan kepada para saksi agar jangan saling berhubungan sebelum memberikan sidang. Nah kalau kita share kan dilihat para saksi, Mbak. Nanti akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi tidak ada siaran langsung sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab seperti sebelumnya. Apakah nanti akan berlangsung secara tertutup? Maksud saya sama sekali tidak boleh ada kita bisa bilang simpatisan siapapun yang bisa masuk ke dalam ruang sidang. Yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa ini sidang terbuka untuk umum, tapi dengan pembatasan. Jadi ruang sidang itu kan terbatas, Mbak. Ya. Hanya kurang lebih untuk tempat bangku pengunjung itu tidak lebih dari 20. Ya apabila misalkan simpatisannya mau masuk, tetapi sudah tidak ada lagi ya, kita sampaikan agar menunggu di luar aja. Di luar juga kan nanti akan kita sediakan. Kita sediakan layar atau TV. Yang pasti memang di dalam ini kita juga tidak sendiri, Mbak ya. Nanti akan kita juga koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini adalah Polri, di mana kita di Jakarta Timur akan kita koordinasi dengan pihak Polres Jakarta Timur. Kalau kita berkaca pada bagaimana penanganan, bagaimana nanti tindak lanjut prokesnya, karena di situ kita koordinasikan semua. Karena di sini juga kan ada juga tentang pengamanan protokol kesehatan, Mbak.
Mhm. Kalau biasanya berkaca pada beberapa momen sebelumnya, eee, pasti nanti akan ada simpatisan mungkin yang akan datang, memang tidak masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mungkin akan berada di depan gedung pengadilan. Apa yang akan dilakukan? Apa antisipasinya supaya tidak ada kerumunan di sana? Begini Mbak, jadi pengadilan ini kan tugasnya adalah bersidang dan menyidangkan perkara yang Ya. dilimpahkan ke kita. Jadi terhadap area pengadilan maupun ruang sidang itu menjadi wilayah domain kita. Ya. Tetapi untuk kerumunan di luar area itu ya bukan domain kita. Artinya tidak untuk pengamanannya nanti akan coba kita koordinasikan di luar wilayah itu bukan kewenangan kita lagi untuk Oke. melakukan misalkan penindakan atau aturan. Tapi memang ini ada kaitannya dengan sidang tersebut. Makanya perlunya koordinasi. Bagaimana nanti pengaturannya nanti lebih lanjutnya kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Mhm. Nah, ini untuk jadi perhatian semua orang bahwa dalam sidang tatap muka pasti ada komitmen dari semua pihak untuk ikut menjaga protokol kesehatan supaya sidang ini terjaga. Bagaimana komitmen dari masing-masing pihak, dari terdakwa terutama untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama sidang nanti berlangsung? Ada surat perjanjian sepertinya tadi yang saya dengar dari kuasa hukum terdakwa. Baik, jadi betul pada waktu terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara offline, di dalam permohonan juga dilampirkan bahwa ada surat pernyataan ya, pernyataan dari mereka untuk bersidang ini mereka tertib dan melakukan tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam prokes dan juga tidak ada kerumunan. Akan tetapi kalau di dalam persidangan nanti digelar hal-hal tersebut, misalkan ada kerumunan atau ada penumpukan orang, ya kami hanya memantau dan melaporkan kepada majelis hakim. Nanti yang akan bersikap menentukan apakah ini dilanjutkan atau tidak, ya karena ini sudah kewenangan majelis hakim, ya majelis hakim yang akan menentukannya berdasarkan perkembangan dan laporan-laporan dari kita dan juga dari laporan dari pihak. Ada perjanjian untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau dilanggar itu menjadi kewenangan majelis hakim dalam persidangan yang akan berlangsung secara tatap muka dengan terdakwa Rizik Syihab. Terima kasih Pak Alex sudah berbagi informasi bersama kami Selamat sore Mbak Cindy. di Kompas Petang. Terima kasih.